Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sudah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal ke dunia Tuhan. Untuk mati buat setiap dosa kami Tuhan, tapi juga Dia telah bangkit mengalahkan maut. Supaya setiap orang, setiap kami yang percaya boleh diampuni dan boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau rayakan Engkau Tuhan. Kami mau rayakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau rayakan kebaikan-Mu. Kami siap menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan, amin, amin, amin.
We are gathered here to celebrate the light. The light that was born over 2,000 years ago. The light that brought hope, love, joy, and peace. The light that was given to us, but is not meant only for us. It is a light that longs to be reflected, sent out shining into the darkness, so all may come to know it. This light is God's love for us, His love for all. This light is Jesus. Herald angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful Lord, nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and light to all He brings, risen with healing in His wings. My Hill is His glory by, born that men no more to die, born to raise the son of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day, to save us all from Satan's power when we are gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our heavenly Father, the blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, for you within His days, and with true love and brotherhood His Father now embrace. This holy tide of Christmas, all other roads
Emmanuel.
Praise the Lord. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal sekali lagi. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini maupun yang join online. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana kami hari ini sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai gereja Tuhan merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau menjamah kami, Engkau bicara kepada kami bahkan pagi hari ini melalui presentation dari children, dari youth. Luar biasa sekali ya Tuhan. Kami melihat itu adalah bukan hanya buat kami sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Tuhan, Kau pakai setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga, dan berikan kami telinga untuk mendengar. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku buka hati, aku ingin mendengar Engkau bicara kepada aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, praise the Lord, praise the Lord. Saya senang, setiap kali saya merayakan Natal itu saya senang. Bagaimana dengan saudara? Saya senang, bahkan setelah biasanya mulai Thanksgiving gitu ya, waduh rasanya senang sekali saudara. Lalu bulan Desember rasanya Natal, senang. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa saya senang merayakan Natal itu bukan hanya setelah saya menjadi orang Kristen, tapi sebelum saya menjadi orang Kristen, sebelum saya menerima Tuhan Yesus, saya aja udah senang merayakan Natal, saudara. Orang tua saya bukan orang Kristen pada saat itu, dan tiap kali kalau Natal itu saya senang. Kenapa saudara saya senang? Karena saya diberitahu bahwa kalau hari Natal itu pada tanggal tertentu, saudara, itu Santa Claus akan datang katanya. Dan akan turun dari chimney ya, dan akan kasih kado buat anak-anak yang baik-baik katanya. Dan saya diberitahu kalau kita mesti sebagai anak-anak dikasih tahu, kamu mesti bersih-bersih katanya, mesti bersih-bersih, lalu semir sepatu katanya. Terus kasih sediain rumput. Siapa yang ngalamin seperti itu waktu Anda masih kecil? Siapin rumput katanya, karena Santa Claus akan datang dan kasih rumputnya supaya kijang-kijangnya itu, rusa-rusanya bisa makan katanya. Lalu nanti tengah malam waktu kamu tidur, kamu akan dikasih hadiah. Mau apa? Ngomong. Bukan ngomong sama Santa Claus, ngomong sama orang tua. Jadi waduh rasanya udah senang sekali, sepatu disemir bisa 3-4 kali. Biasa supaya bersih gitu ya. Rumputnya, ambil rumput yang paling bagus. Senang sekali saudara. Dan benar waktu bangun tidur, wah udah ada hadiahnya saudara. Dan saya belajar ternyata saudara senang sekali rasanya merayakan Natal, dan senang sekali waktu itu diberitahu, bahkan dikibulin sebetulnya saudara, bukan Santa Claus yang datang, tapi saudara ya pada saat itu ya kita masih kecil, kita nggak tahu bahwa ternyata penyesatan itu bisa kedengarannya fun. Kedengarannya itu bisa oke gitu ya, kedengarannya bisa menyenangkan, kita bisa ketawa, tapi ternyata itu menyesatkan. Karena kita hari Natal itu bukan merayakan Santa Claus, tapi Yesus datang ke dunia ini. Amin. Oh, haleluya. Yesus datang ke dunia ini. Saudara, jadi kalau ada orang yang merayakan Natal itu Santa Claus ya. Itu adalah distraction. Bahwa orang mau belajar, mau diberitahu, mau dibohongi bahwa itu adalah Santa Claus. Sekali lagi, bukan saudara. Saya senang merayakan Natal, tapi saya pelajari juga bahwa ternyata saya observe ya, nggak semua orang itu senang
waktu bulan-bulan Desember. Nggak semua orang senang merayakan Natal waktu bulan Desember. Kenapa saudara? Karena ada beberapa orang yang senang, ya ada beberapa orang yang sedih. Kenapa kok bisa begitu saudara? Ada orang yang senang shopping, tapi ada orang yang ada mixed feeling, katakan sama-sama mixed feeling. Wah, kalau mau shopping berarti expense-nya banyak nih ya. Kalau mau shopping apalagi sekarang inflasi ini. Barang-barang naik ya, seneng tapi nggak seneng juga. Seneng tapi kalau mau shopping, apalagi nanti kalau udah after Christmas sale ya, itu cari parkir aja susah. Apalagi mau ngantri, bayarnya juga susah. Belum lagi kalau ada copet lagi saudara. Nah, macam-macam saudara. Budget tight saudara. Harus ikat pinggang. Jadi ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang, saudara. Ada orang yang senang pada saat bulan Desember merayakan Natal, anggota keluarga kumpul-kumpul sama-sama. Waduh, sama-sama dah. Tapi ada juga orang yang nggak senang. Karena apa? Teringat waktu sebelum-sebelumnya Anda merayakan Natal dengan orang-orang yang Anda kasihi, atau ada orang-orang yang Anda harapkan datang tapi nggak bisa datang. Jadi mixed feeling. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Saya nggak tahu saudara yang di mana ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus ingin bicara kepada setiap kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin saudara. Ada orang yang waktu bulan Desember mau merayakan Natal bisa rasanya relax ya, rest. Ada juga yang mulai take day off, vacation. Tapi justru ada orang-orang yang nggak bisa tenang karena apa? Deadline. Sebentar lagi New Year ya, ada deadline, ada kesibukan, ada tense, saudara. Dan hari ini saya berdoa supaya masing-masing kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus bicara kepada kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Topik saya pagi hari ini adalah terang dunia, sesuai dengan tema yang disampaikan di acara presentation yang disampaikan oleh children dan youth ya. Dan hari ini saya akan menyampaikan hanya 4 poin aja, tapi untuk supaya Anda bisa ingat, saudara, saya mau Anda ingat apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya cuma 4 poin aja. Ada 4 poin. Yang pertama adalah terang dunia, yang kedua 3 kota, yang ketiga deklarasi, yang keempat respon kita. Nah, saya mau Anda melakukan seperti ini. Jadi kalau saya katakan terang dunia, Anda dengan keras katakan Matius gitu ya. Kalau saya katakan 3 kota, Anda katakan Kapernaum, Zebulon, Naftali ya. Kalau saya katakan deklarasi, Anda katakan dengan suara yang keras Lukas ya. Lalu sama-sama kita katakan respon kita. Jelas? Coba kita coba ya. 1, 2, 3. Terang dunia. Matius. Very good. 3 kota. Kapernaum, Zebulon, Naftali. Deklarasi. Lukas. Respon kita. Berikan tepuk tangan buat saudara semua. Praise the Lord. Jadi yang pertama saudara, Matius pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang besar. Terang di situ T-nya huruf besar. Jadi bukan sekedar sinar, tapi terang yang besar. Bagi mereka yang diam. Sekali lagi katakan diam. Di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di sini dikatakan diam, terjemahan bahasa Inggrisnya duduk diam. Duduk diam, kalau saudara selidiki ternyata bukan hanya diam atau duduk diam, tapi arti katanya itu adalah orang yang tinggalnya di dalam kegelapan. Orang yang menjadi satu dengan kegelapan. Istilahnya seperti menikah gitu ya, menjadi satu dengan kegelapan.
dan menjadi bagian dari Anda, dan sudah menjadi bagian dari Anda sebegitu lama, sehingga Anda nggak kerasa lagi, nggak kerasa bahwa ternyata itu adalah kegelapan. Jadi kalau ditanya kira-kira diam di mana, tinggal di mana, kira-kira kalau pakai bahasa sehari-hari alamatnya. Kalau ditanya kira-kira alamatnya di mana, aduh gelap. Alamatnya gimana? Susah. Alamatnya di mana kamu? Kamu tinggalnya di mana? Tiap-tiap hari itu tinggalnya di mana? Gelap. Tinggalnya begitu, saudara. Dan dikatakan karena sudah diam terlalu lama, berapa lama? Saya nggak tahu. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, mungkin yang sudah dari kecil, mungkin dari orang tua, mungkin sudah jadi tradisi. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, sudah berapa lama? Saya nggak tahu sudah berapa lama begitu ya. Dan karena sudah lama, Anda berpikir bahwa itu biasa. Anda biasa, semuanya itu biasa. Oh, Anda pikir orang-orang lain juga begitu. Anda pikir bahwa itu normal. Karena sudah terlalu lama, jadi menjadi bagian dari diri Anda, menjadi bagian dari pola berpikir Anda, rasanya itu sudah normal. Misalnya apa? Kalau Anda sudah kebiasaan bohong, rasanya bohong itu jadi normal. Sudah kebiasaan bohong, sudah kebiasaan ngomongin orang, sudah kebiasaan gosipin orang. Kalau ketemu, kalau makan sama-sama, kalau ngobrol, kalau nggak ngomongin orang rasanya nggak enak. Karena udah kebiasaan begitu. Karena kalau mau gosipin orang rasanya itu bangga gitu ya. Kamu tahu nggak? Kamu dengar nggak? Sudah dengar atau belum? Si ini begini. Rasanya Anda yang paling tahu. Sehingga karena sudah kebiasaan dan pembicaraannya itu jadi seru ya, kata rasanya itu sebegitu. Tapi ternyata itu adalah orang yang suka gosip. Dan karena sudah kebiasaan begitu, tinggalnya, alamatnya, adresnya, rumahnya itu gosip. Demikian saudara, sudah kelamaan. Ada orang yang mungkin lingkungannya, teman-temannya gampang marah, gampang tersinggung. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Apalagi kalau udah capek, apalagi kalau lapar. Rasanya udah gampang marah. Apalagi kalau Anda sudah ngantuk begitu ya. Wah, dan Anda merasa itu karena sudah kelamaan, sudah kebiasaan. Dan kalau Anda marah, orang-orang di sekitar Anda mungkin takut ya. Jadi Anda pikir oke-oke aja. Coba kalau Anda tiba-tiba marah, lalu orang di sekitar Anda marahin Anda balik. Orang-orang yang Anda marahin tiba-tiba Anda mendapat respon seperti yang tidak Anda harapkan. Oh, bisa ciut juga Anda mungkin ya. Jadi macam-macam, saya nggak tahu. Ada mungkin saudara sudah menyimpan kepahitan begitu lama. Kecewa, dikecewakan lagi. Dan jadi rasanya tuh tinggalnya di situ. Adresnya di situ. Bertahun-tahun tinggalnya di situ. Dwell, sit down, duduk, diam, alamatnya di situ. Saudara, tadi saya katakan ada orang yang kebiasaan bohong ya. Saya belajar dari anak kecil itu polos saudara. Orang yang dewasa biasanya tuh suka bohong di depan anak kecil. Ya. Jadi satu hari ada orang telepon ya ke rumah, yang angkat anak-anaknya ya, bukan orang tuanya, anaknya gitu ya. Jadi lalu pas yang telepon itu tahu bahwa yang angkat itu anaknya, dia tanya, "Papa ada di rumah apa enggak? Ini siapa?" Ini lalu dia kasih tahu, "Ini Om siapa?" gitu ya. Lalu dia taruh telepon, dia panggil papanya, "Pak, Om itu telepon." "Oh, bilang Papa enggak di rumah." Dia balik lagi ke telepon. "Om, Papa bilang Papa enggak di rumah." Saudara, karena udah kebiasaan ya, kita mesti belajar dari orang anak kecil. Kalau udah kebiasaan bohong, bilang aja nggak ada lah, bilang aja lagi sibuk. Kelihatannya itu biasa. Kelihatannya tanpa Anda sadar itu alamatnya itu di situ. Anda tinggalnya di situ. Karena udah kebiasaan.
Saya nggak tahu, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin dari kecil udah kebiasaan. Kumpul sama orang-orang kebiasaannya begitu, tinggalnya ya di situ, alamatnya di situ, saudara. Gampang tersinggung, ada kepahitan, aduh jadi rasanya pahit sekali ya. Di depannya kelihatannya bisa senyum, tapi dalamnya jengkel sekali gitu ya. Rasanya senyumnya juga dipaksa, false, senyumnya tuh fals. Ya, ada orang yang karena sudah cukup lama ya, udah kebiasaan terlibat di dalam pornografi. Atau di dalam seks di luar pernikahan ya. Karena orang-orang lain begitu, ya teman-teman begitu, teman kerjaan atau Anda melihat kayaknya begitu, teman kantor sepertinya begitu, kayaknya udah biasa. Jadi semuanya dianggap biasa, sehingga tinggalnya itu di situ, tinggal di dalam kegelapan tapi nggak ngerasa gelap. Karena nggak pernah lihat terang. Tinggal di dalam kegelapan begitu lama, sehingga saudara kalau ketemu orang di mana gitu misalnya ya, itu orang bisa cuss and curse, bisa mengutuki, bisa omong jorok ya, bisa pakai 4-letter word, itu kayaknya biasa aja begitu. Dulu ya saya perhatikan, orang kalau mengutuki atau pakai kata-kata yang omong kotor begitu, itu kalau orang udah sampai marah begitu ya. Orang ngomong bisa keluar, keceplosan, ngomong marah begitu ya. Tapi sekarang ini orang ngomong-ngomong kasih salam aja bisa pakai 4-letter word. Nggak marah. Setiap beberapa kata ada cuss, ada curse. Jadi apa saudara? Di dalam kegelapan kayaknya nggak kerasa. Saya berdoa supaya hari ini setiap kita yang mendengar firman Tuhan, terang dunia yang datang ke dunia ini bersinar dalam hidup kita. Sehingga kita nggak perlu lagi seperti itu. Karena apa? Karena apa yang saya sebutkan tadi ya, berbohong, gosip, slandering, fitnah, marah, kepahitan, semuanya itu gampang tersinggungan, pornografi, seksual di luar pernikahan, semuanya itu ada akibatnya, ada konsekuensinya. Dan Alkitab mengatakan bukan sekedar salah, tapi dosa. Dan Alkitab mengatakan dosa membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa yang membuat kita itu jadi putus hubungan sama Tuhan. Putus hubungan. Nah saudara, saya belajar bahwa orang yang sudah tinggal terlalu lama. Saya belajar ini saudara. Kadang-kadang Anda tidak tahu dari apa Anda telah diselamatkan sampai Anda diselamatkan. Renungkan. Sometimes you don't know what you have been saved from until you are saved. Saya nggak tahu dulunya, tapi setelah saya terima Tuhan, membuka hati menerima Tuhan Yesus, dan waktu saya melihat ke belakang, waduh hidup saya dulu kok begitu ya. Untung saya masih bisa hidup sekarang ini. Selamat saya nggak mati, selamat. Saya nggak seperti teman saya yang mati ditusuk 27 tusukan dan mayatnya dilempar ke sungai. Kadang-kadang kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa, sampai setelah kita selamat. Kita lihat ke belakang, Anda mulai berpikir, mungkin Anda juga ada yang mulai berpikir begini, teman Anda yang si A, si B, yang sekarang hidupnya bagaimana, yang keluarganya bagaimana, yang pernikahannya bagaimana. Anda mulai, setelah Anda diselamatkan, Anda melihat, sekarang saya bisa mengerti kalau saya kumpul dengan mereka, bisa-bisa saya jadi seperti mereka. Are you with me?
Terang di sini itu huruf besar, saudara. Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Saudara, saya berharap, saya berdoa supaya pagi hari ini Anda membuka hati. Membuka hati untuk percaya aja kepada firman Tuhan. Karena saya bisa ngomong begini, saya dulu juga bukan pengikut Kristus. Anda percaya aja, Anda terima aja, maka Anda akan bisa melihat. Tahu nggak saudara bahwa orang kalau sudah merem terlalu lama, nggak usah buta. Anda kalau pagi tidur, lalu tiba-tiba Anda kalau tidur, siapa di sini yang kalau tidur lampunya dimatiin semuanya? Gelap, oke. Nggak semua, mungkin ada orang yang takut gelap. Kalau saya lampu nyala, lampu mati, bisa tidur, saudara. Saya di mall aja kalau lagi capek, saya cari kursi, saya bisa tidur, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara. Kalau Anda lagi tidur dan Anda biasanya lampunya dimatiin ya. Tiba-tiba waktu Anda bangun ada yang nyalain lampu di kamar Anda. Anda langsung buka mata lebih lebar atau lebih kecil? Anda bisa merem lagi, Anda bisa tutup. Saudara. Karena apa, saudara? Itu adalah terang yang diberikan secara natural. Tapi terang dunia itu enggak membuat Anda jadi buta. Terang dunia, Kristus ya, datang ke dunia ini enggak membuat Anda menjadi enggak bisa melihat, tapi justru Anda bisa melihat. Waktu sinar yang turun dari langit, waktu Saulus jalan ke Damaskus, dia waktu melihat terang itu dan mendengar suara, dia buta 3 hari saudara, tapi dia bisa melihat apa yang tadinya dia nggak bisa lihat, yang tadinya dia menganiaya orang Kristen, tadinya dia menganiaya pengikut Kristus, tapi setelah itu dia bisa melihat, oh Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan. Jadi terang yang dari Tuhan, terang yang dari Tuhan itu sangat luar biasa, bisa membuat Anda itu menjadi tenang, bisa membuat Anda itu menjadi aman. Saya akan kutip pernyataan daripada Daud. Daud mengatakan demikian di dalam buku Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, itu kira-kira apa saudara? Ini bukan syair atau pantun, bukan. Ini adalah seruan Daud kepada Tuhan, pernyataan iman, deklarasi iman yang Daud lakukan pada saat dia diserang oleh musuh yang mau membunuh dia. Jadi ini suasana yang nggak enak, suasana yang menakutkan, suasana yang membuat Daud itu sebetulnya nggak bisa tenang. Are you with me? Kuatir. Mungkin ada saudara saat ini lagi kuatir, macam-macam kuatirnya. Macam-macam takutnya. Macam-macam putus asanya. Daud mengatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Tentara berkemah itu bukan hanya 1, 2 saudara, tapi banyaknya bukan main saudara. Aku tidak takut sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini deklarasi daripada Daud.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bayangkan saudara, di tengah-tengah dia diserang, di tengah-tengah dia dikepung, di tengah-tengah lawannya itu lagi mengepung dia, di tengah-tengah semua itu, Mazmur itu adalah satu pujian. Jadi dia justru menyanyi. Menyanyinya tuh isinya kata-katanya begitu. Yang penting yang Anda perlu tahu, yang perlu Anda tanya kepada diri Anda sendiri, saya nggak tahu Anda sudah terima Tuhan atau belum. Anda sudah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau sudah mungkin ya, sudah atau belum. Coba pikirkan, saya mau nanya kepada saudara. Di dalam hidup Anda, apakah Anda bisa omong bahwa Tuhan adalah terangku? Atau Anda mikirnya itu ya terang dunia yaitu terangnya Pastor Dion. Terangnya care leader saya. Anda perlu bertanya kepada dirimu sendiri, bisa nggak Anda tuh, waktu Anda sendirian, waktu Anda lagi rasanya letih, lesu, capek, pressure, Anda bisa ngomong, Tuhan adalah terangku. Pada saat Anda rasanya gelap, semuanya gelap, aduh, mau tanya sini nggak dapat jawaban, tanya apa lagi ya, nggak ada jawaban. Anda bisa omong, Tuhan adalah terangku. Pada saat Anda lagi ketakutan, macam-macam, ada banyak orang takut sekarang ini, apalagi mendengar berita-berita bahwa akan ada food shortage. Di mana-mana, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan, nanti tahun 2023, siap-siap akan ada masa suram. Siap-siap supaya krisis pangan itu akan datang. Dia katakan demikian, dan banyak negara-negara lain dan yang sudah omong, dan ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi saat ini. Jadi terang dunia itu betul-betul nyata, betul-betul real, dan Daud mengatakan demikian. Tuhan adalah keselamatanku. Anda bisa ngomong enggak? Tuhan itu adalah keselamatan saya. Keselamatan saya. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus takut? Jadi dia di tengah-tengah semuanya ini dia malah nyanyi, saudara. Dia bernyanyi, kepada siapa aku harus takut? Karena Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah bentengku. Biarpun dikepung banyak orang, banyak musuh yang berkemah, tapi Tuhan adalah bentengku. Wah, saudara, dia menyanyi. Dia nggak takut sama sekali. Sebentar lagi tahun 2022 sudah berakhir, masuk tahun 2023, nggak akan ada perubahan, sama seperti besok ya sama, harinya berubah, ya tahunnya berubah, tapi Anda berubah apa enggak? Sama bukannya, ini kalau kita hidup sekarang ini berarti tahun lalu kan Anda bilang Happy New Year juga tahun lalu ya. 2021 Happy New Year, are you happy? Sekarang happy apa enggak? Jadi tanggal, bulan, tahun bisa berubah, Anda berubah apa enggak? Anda bisa dengan jujur mengatakan, Tuhan adalah bentengku, Dia adalah keselamatanku. Bisa omong begitu apa enggak? Tuhan adalah terangku. Oh, puji Tuhan. Kita lanjut, saudara. Saya mau sampaikan bahwa ternyata ayat ini ada latar belakangnya. Kita mundur beberapa ayat ya. Ini kita barusan baca ayat yang ke-16. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-12. Lalu kita akan lihat lagi sampai ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar, katakan mendengar.
Jadi Yesus aja mendengar, dia mendengar Bapa, ya, dia mendengar apa yang terjadi keadaan sekitar, ya. Yesus bahkan mengatakan demikian. Di sini dituliskan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Jadi dia mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi Yesus mengatakan demikian, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, itu aku melihat Bapa melakukan. Dan apa yang aku ucapkan, aku mendengar Bapa mengatakannya. Jadi Yesus itu dengar-dengaran. Halo? Dia dengar-dengaran kepada Bapa di surga. Dan karena dia dengar-dengaran akan Bapa di surga, dia tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Dikatakan, waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam. Oh, kata diam. Diam disebutkan lagi di situ. Diam di mana? Diam di Kapernaum. Di tepi danau, di daerah apa saudara? Zebulon dan Naftali, saudara. Dan dituliskan di sini bahwa ternyata ayat yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-15 dituliskan supaya genap apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Berhenti di sini sebentar, saudara. Di sini dituliskan supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini adalah nubuatan. Nubuatan itu bukan sekedar prediksi atau ramalan, bukan, saudara. Nubuatan itu adalah penyingkapan ilahi. Divine revelation yang dinyatakan berdasarkan inspirasi ilahi. Jadi nubuatan itu artinya diucapkan, disampaikan sebelum hal itu terjadi, sudah disampaikan. Yang nyampaikan siapa? Yang nyampaikan itu Yesaya. Yesaya menyampaikan kira-kira 740 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Are you with me? Jadi dia sampaikan karena dia mendapat inspirasi ilahi dan sudah disampaikan, sudah diberitahu sebelumnya, 740 tahun sebelumnya, dan digenapi. Bayangkan saudara, kalau kita merayakan Natal dan kita sama-sama bersuka cita, light of the world, saudara, coba renungkan sebentar. Ini hanya salah satu ayat yang saya tunjukkan, tapi ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai kedatangan Yesus jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini. Jadi, kalau kita melihat sebegitu pentingnya dan sebegitu luar biasanya itu digenapi, bisa nggak Anda berpikir bahwa kalau yang itu aja sudah digenapi di dalam hidup saya, masa yang akan datang ini, saya percaya Tuhan juga sudah punya rencana buat hidup saya. Saya percaya bahwa janji-janji Tuhan yang sudah dituliskan dalam Alkitab, pasti Tuhan juga akan lakukan. Kalau Tuhan sudah mengatakan sebelum terjadi, itu terjadi, berarti yang akan terjadi juga pasti akan terjadi. Wow, haleluya. Jadi saudara, berarti kita perlu mendengar apa yang Tuhan bicara kepada kita hari ini. Terang dunia, kita bukan hanya merayakan Natal sebagai sejarah, bukan. Tangkap ini saudara. Yang kita rayakan ini bukan cuma sejarah sebetulnya,
Tapi kita percaya kita bisa menghidupinya sekarang ini. Dan setelah ayat-ayat ini kita baca, dituliskan kemudian saudara, bahwa bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Oke, sekali lagi saudara, saya hanya akan sampaikan 4 poin, sebentar lagi saya sudah selesai saudara. Oke, lakukan lagi ya saudara, masih ingat? Terang dunia, 3 kota, deklarasi. Very good, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Very good, very good. Jadi saudara, 3 kota yang disebutkan itu, yang pertama Kapernaum. Kapernaum itu arti katanya ialah kota penghiburan, kota yang penuh dengan belas kasih. Sedangkan Zebulon itu ternyata ada artinya juga. Arti daripada Zebulon itu adalah agung, mulia, terhormat, ditinggikan. Dan Naftali itu adalah pergumulan, putus asa, dan juga penyangkalan. Ternyata Yesus memilih untuk diam, untuk tinggal, untuk menghidupi, untuk memberikan penghiburan. Jadi kalau ditanya tinggalnya di mana? Kapernaum. Rumahnya di mana? Tempat penghiburan. Adresnya, Anda di mana adresnya? Adresnya rumah yang penuh dengan belas kasih. Dan ternyata itu letaknya di mana? Letaknya itu di antara Zebulon dan di antara Naftali. Saya percaya nggak ada yang kebetulan di dalam Alkitab. Karena apa saudara? Zebulon itu artinya apa saudara? Artinya agung, mulia, terhormat, ditinggikan. Saya melihat bahwa kalau tadi kita melihat presentasi dari Children Ministry, minggu depan saya akan jelaskan lebih detail lagi saudara, tapi saya akan singgung sedikit. Orang-orang Majus itu datang, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang ahli astrologi, bukan horoskop seperti sekarang, bukan saudara. Beda besar. Orang-orang yang ahli dengan astrologi, orang-orang yang punya hikmat pengetahuan yang luar biasa, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengangkat raja dan memecat raja. Berarti penuh kuasa apa enggak? Dan orang-orang itu kalau datang itu, kalau travel itu enggak pernah hanya 2-3 orang. Itu banyak sekali. Minggu depan akan saya jelaskan. Jangan sampai Anda miss minggu depan. Saya akan sambung supaya Anda mengerti bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Bukan hanya 2000 tahun lebih yang lalu, tapi buat kita sekarang ini. Jadi Yesus itu mengalami bahwa dari masa kecilnya pun dia didatangi oleh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang penuh punya kuasa, orang-orang yang kaya, saudara. Orang-orang yang kaya itu datang menyembah dan memberikan persembahan, dan nilainya berapa? Minggu depan akan kita lihat. Nilainya itu sangat amat luar biasa sekali, saudara. Jadi Yesus itu tahu bagaimana untuk bisa menjangkau orang-orang yang kaya tapi kosong. Orang yang sukses tapi hatinya kalau di rumah nggak happy, nggak ada damai. Orang yang pintar, orang-orang Majus ini orang-orang yang pintar, luar biasa sekali. Yesus tahu bagaimana melayani orang-orang yang pintar, tapi hatinya itu selalu bertentangan dengan pikirannya. Bahkan di rumah nggak ada damai.
Yesus tahu bagaimana untuk deal dengan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tinggi. Dia tahu. Tapi alamatnya Yesus, yaitu tinggalnya juga di antara Zebulon dan jadi Yesus itu juga bisa melayani, bisa nyambung, bisa connect dengan orang-orang yang ada pergumulan. Orang-orang yang lagi putus asa, lagi capek, letih, lesu. Sehingga apa yang dialamin, nyangkal aja deh. Menyangkal rasanya nggak berani menerima kenyataan. Saudara, Yesus memilih tempat tinggal yang posisinya di antara tempat agung, mulia, terhormat, ditinggikan. Posisinya antara itu dan posisi di mana orang lagi bergumul. Wrestling. Bergumul. Bergumul. Kita di sini senang. Ya. Saya nggak tahu waktu Anda pulang bagaimana. Anda bergumul apa enggak? Putus asa apa enggak? Letih lesu apa enggak? Yesus adalah terang dunia. Dia bicara kepada Anda saat ini, jangan Anda pulang sama seperti waktu Anda datang. Jangan Anda waktu datang ada pergumulan, sebelum datang sudah bergumul, pulang dibawa lagi pergumulannya. Pulang dibawa lagi putus asanya. Yesus, dia bisa connect. Jadi saya melihat luar biasa sekali Alkitab ini menyingkapkan demikian. Adresnya, alamatnya itu ialah Kapernaum. Jadi kira-kira kalau orang yang dibesarkan atau suasana di dalam rumah itu suka bohong, suka gosip, suka marah, suka ada piring terbang, ada macam-macam saudara. Yang keluarnya ya begitu. Tapi kalau di dalam rumah ada damai, di dalam rumah ada penghiburan, setiap hari begitu. Dan Yesus itu adalah pengharapan. Jadi yang keluar adalah penghiburan. Karena dalamnya dia adalah damai. Dia adalah Raja Damai. Dia bukan hanya mendapat damai. Dia adalah Raja Damai. Jadi yang keluar ya damai. Yang keluar otomatis bisa penghiburan. Nah saudara, alamat Anda di mana sekarang? Anda diam di mana sekarang? What is your address? Where do you live? Anda tinggal di mana? Tinggal di mana Anda? Poin yang terakhir. Deklarasi. Ternyata Yesus dia membuat satu deklarasi. Deklarasi itu adalah satu proklamasi. Deklarasi itu adalah pengumuman formal. Itu artinya deklarasi. Dia mengatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku dan Dia telah mengurapi aku untuk apa nih? Menjadi pengharapan bagi orang-orang miskin. Menjadi pengharapan. Yesus bukan dia mempunyai pengharapan, dia adalah pengharapan. Halo. Kalau saya punya, misalnya ini adalah pengharapan. Kalau saya punya pengharapan. Kalau saya berikan pengharapan kepada Anda, saya bisa nggak punya pengharapan lagi. Tapi kalau saya adalah pengharapan, di mana Yesus adalah pengharapan, Anda terima Yesus. Anda punya pengharapan dan Yesus tetap dia adalah pengharapan. Menjadi pengharapan bagi orang-orang yang miskin. Bukan hanya miskin secara jasmani, bukan karena hanya nggak punya duit. Ada orang yang punya uang, ada orang yang kaya rasanya miskin, saudara. Mungkin Anda tahu beberapa orang yang
Anda mungkin punya teman yang sebetulnya nggak berkekurangan, tapi poverty mentality. Hidupnya seperti kermit. Yang kedua, kebebasan bagi orang-orang yang hancur hati. Coba saya tanya kepada Anda, adresmu di mana? Where do you live? What is your address? Mungkin Anda lagi nggak bebas, rasanya nggak bebas. Atau Anda lagi hancur hati. Dalam bahasa Inggrisnya itu, Tuhan memberikan deklarasi ya. Tuhan mau membebaskan Anda, Tuhan mau memberikan pardon, Tuhan mau memberikan pengampunan, Tuhan mau memberikan kesembuhan kepada orang yang hancur hati. Saya nggak tahu Anda hancur hati karena apa sih? I don't know, but He knows. Tuhan tahu, saudara. Yang berikutnya, mata yang baru untuk orang-orang yang buta. Saudara, bulan lalu sudah disampaikan, fokus kita bulan lalu adalah mata yang bisa melihat. Ada orang yang punya mata jasmani bisa melihat, tapi tidak mempunyai vision. Saya katakan bulan yang lalu bahwa your natural eyes will give you sight, but your spiritual eyes will give you insight. Your spiritual eyes will give you vision. Ada orang yang nggak buta tapi nggak punya visi. Tuhan bilang, aku akan memberikan mata yang baru. Oh, haleluya. Siapa di sini yang mau punya mata yang baru? Diperbarui, matanya diperbarui. Yang berikutnya memberitakan kepada orang-orang tawanan, kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah dibebaskan. Terjemahan lain itu orang yang tertindas, yang ditindas, yang diremukkan, yang dihancurkan oleh tragedi. Tuhan akan memberitakan saat ini ya, kamu sudah bebas. Dan yang terakhir, membagikan pesan tentang tahun Yobel. Karena waktu penerimaan yang besar dari Tuhan sudah dimulai. Music team bisa maju ke depan. Karena waktu penerimaan yang besar. Waktu penerimaan yang besar. Dari siapa? Dari Tuhan. Waktu penerimaan yang besar dari Tuhan. Luar biasa sekali. Sudah dimulai. Ini Yesus menyampaikan 2000 lebih tahun yang lalu, saudara. Dia memberikan satu pengumuman bahwa hari keselamatan dan perkenanan Tuhan itu berkenan kepada Anda. Kadang-kadang Anda menghukum diri Anda sendiri lebih buruk daripada Anda menilai orang lain. Ada orang yang merasa aku nggak bagus, aku brengsek, aku sukar, aku udah nggak bener, aku udah rusak deh. Tuhan bicara kepada semua Anda saat ini yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di online. Tahun ini, hari ini, saat ini perkenanan dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Jadi kalau ada saudara yang berkata dalam hati saudara, siapa yang bisa terima saya nggak baiklah. Tuhan bilang, aku terima kamu. Aku bisa bebaskan kamu. Atau ada orang yang berpikir bahwa saya nggak serusak dia. Saya nggak sebandel dia, saya nggak sejahat si Anu. Saya nggak pernah dipenjara. Saudara, sekali lagi Yesus itu adresnya tinggalnya di Kapernaum. Anda bisa nggak seperti orang-orang yang sudahlah, menurut Anda lebih rusak daripada Anda, tapi Anda juga perlu Yesus. Semua kita perlu Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah menjadi terang. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Respon kita gimana? Respon Anda gimana? Respon Anda gimana? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Kau bicara, Engkau sudah bicara.
Engkau menjamah dan Engkau mau memperbarui kami saat ini. Kami berikan kemuliaan kepadamu. To God be the glory. Hari ini kita merayakan Natal, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan sebentar saya akan berdoa buat saudara. Karena saya tahu Tuhan sudah bicara kepada semua saudara. Dan saya mau supaya Anda mengalami Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja merayakan Natalan, merayakan hari Natal. Tapi Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nanti saya juga akan panggil ministry team untuk melayani, mendoakan semua Anda yang mau didoakan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh yes. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Yesus yang sudah mengambil waktu, mengambil posisi untuk tinggal di Kapernaum. Dia adalah pengharapan, dia adalah belas kasihan, dia adalah penghiburan. Yesus datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, darahnya menyelamatkan kita. Tapi Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dia bangkit. Dan bukan hanya Yesus bangkit, tapi Yesus ascended to heaven, dia naik ke surga bersama dengan Allah Bapa. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dia mengutus Roh Kudusnya. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk saudara dan saya. Asal saudara mau terima aja. Saat ini saya mau ambil waktu sebentar. Pada saat-saat seperti ini, poin yang terakhir, respon kita bagaimana? Respon Anda bagaimana?
Yang pertama, saudara, saya mau ambil kesempatan kalau Anda belum membuka hati untuk menerima terang dunia, yaitu Yesus sendiri, sehingga Anda tanpa Anda sadari Anda hidup dalam kegelapan. Ada pengharapan, saudara, saat ini kalau Anda berkata, saya mau menerima pengharapan itu, saya mau menerima terang dunia itu. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya ingin berdoa untuk Anda. Saya ingin berdoa untuk Anda. Saya ingin sehati dengan Anda. Ada di sini, ada di sini. Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang kedua, saudara, saya ingin berdoa. Dan kita sudah siap untuk melayani Anda, mendoakan Anda. Ministry team siap untuk mendoakan Anda. Apakah Anda punya pergumulan? Apakah Anda rasanya capek dengan dirimu sendiri, rasanya putus asa? Anda lagi yang ngalamin tragedi. Anda mengalami jalan buntu. Anda rasanya discouraged. Anda rasanya bergumul, letih, lesu, berbeban berat. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami, tapi Yesus memberikan pengharapan. Hari ini dia menawarkan, ayo siapa yang letih, lesu, berbeban berat datang kepada saya. Saya akan memberikan kelegaan. Yesus berkata demikian. Siapa saudara? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita ingin berdoa buat Anda. Ayo saudara, Anda yang memerlukan. Anda yang memerlukan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oke, saudara yang mau didoakan, saya ambil waktu sebentar. Untuk maju ke depan, kita akan doakan Anda. Sekali lagi saudara, keluar dari tempat duduk saudara, bisa permisi kepada orang di sebelah saudara. Permisi, saya mau maju ke depan. Permisi, saya mau didoakan. Saya mau mengalami kebebasan. Saya mau mengalami kelepasan. Silahkan maju ke depan. Ministry team bisa maju ke depan sama-sama. Silahkan. Ya. Yes, doakan. Siapa lagi? Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Jangan tunggu lama-lama saudara. Jangan datang dengan pergumulan, pulang dengan pergumulan. Jangan. Tapi hari ini saudara, di jamaah Tuhan, hari ini Anda diperbarui Tuhan. Anda disembuhkan. Saya berdoa, saya mau Anda semua berdoa. Saya mau sehati dengan Anda dan saya ingin sampaikan kepada semua Anda di sini. Saya mau sampaikan bahwa kalau tadi kita nyanyikan supaya ada the miracle of Jesus. Saya berdoa supaya hari ini ada kesembuhan. Ada kesembuhan secara jasmani. Anda sakit, kita doakan kesembuhan. Kita berdoa Anda yang mengalami emotional sickness, secara emosi, Anda depresi, Anda tertekan, Anda tertindas, Anda mengalami psychological problem, akan berdoa buat saudara juga. Ayo saudara maju. Kita akan doakan Anda. Kita penuhi rumah ini dengan doa. Penuh, yes. Ada lagi, ya, puji Tuhan. Ada lagi, maju ke depan saudara. Ya, praise the Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Mujizat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. God, you are awesome. Terima kasih Tuhan. God, you are awesome. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Segala kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Nyanyikan lagu ini lagi. Perlahan, ya, Anda yang perlu doakan. Yes.
Ada lagi, silakan. Yes, Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Semua kita menyembah Tuhan. His blood Nyanyikan dengan soft. He has Yes. raised me. Terima kasih Tuhan. His blood He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan terus mendoakan saudara yang perlu didoakan. Kita akan lanjutkan. Terus. Dan saya akan berdoa untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar berita terang dunia. Engkau adalah terang dunia. Dan kami percaya ya Tuhan, firman itu sudah ditanamkan di dalam setiap diri kami. Dan kami pulang mengalami hadirat Tuhan. Kami pulang terus membawa hadirat Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang masih mau didoakan, feel free to come forward. Kita bisa terus doakan. Tuhan berkati, God bless you. See you next week. Hallelujah. Merry Christmas. Sekali lagi, Merry Christmas. God bless you.